aku pernah ngerasain teman gendong teman itu dari pertigaan puncak Arjuno sampai turun ke Jawa Dipa. Itu nggak terlalu berat. Oke. Ketika aku evakuasi MD yang ini bantu itu beratnya minta ampun. Nggak tahu ini ngerasa dari apanya dan sebagainya. Mungkin ada hantaran, mungkin dia emang udah diambil sama bumi gitu. Iya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita logikakan dalam hal ini ya. Kadang nggak ada yang bisa dilogikain sih. Model kayak begini itu kalau orang masih hidup sih kita gendong apapun, kita gendong di belakang, dia posisi hipotermia tapi posisi dia masih hidup, kita masih enteng-enteng aja, masih kuat gendong gitu. Betul. Tapi kalau udah MD, beban dia tuh 2 kali lipatnya orang hidup. Bisa gitu ya. Kita ngerasain berat, lebih berat yang gua evakuasi di Gunung Penanggungan dengan beban 80 kilograman yang beratnya gemuknya kayak begitu, lebih berat ini sih. Nah, kita ada yang turun ke bawah, terus akhirnya ada yang dari tim kita menemukan kan. Kondisinya memang pas tuh dilihat kondisinya si survivor ini yang di Mantara ini udah MD, meninggal dunia. Ya udah kalau gitu memang kondisi meninggal dunia memang posisinya dengan ini yang di dahi ini bleset. Oh, menghantam pohon kali ya? Pohon mungkin. Kita menganalisanya itu menghantam pohon gitu. Nggak mungkin. Berarti dia terpental dong? Hantam pohon? Otomatis terpental dan menghantam pohon. Pas kepala. Kencang berarti itu Putri ya? Kalau terpentalnya kencang ataupun tidak, ya memang dari kita melihat dari ini kan dahinya yang blesak itu luka. Itu kayaknya memang kencang banget sih terpentalnya. Nggak mungkin juga 2 temennya ngelempar dia sekencang itu gitu. Setelah kita udah pijit-pijitan lagi begitu, kita udah istirahat, mau nutup mata bentar, tidur gitu. 3:30 udah ada laporan. Rescue lagi? Di pos 4 ada yang kipo. Allahu Akbar. Ya minta istirahat dulu, cok. Aku sampai begitu. Istirahat dulu ngapa? Ini gak ada orang lagi. Gak ada mas. Ini kita baru turun, cok. Baru selesai evakuasi. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini Jelajah Malam sedang berada di kota Surabaya. Jauh-jauh kita datang ke sini untuk ketemu sama salah seorang pegiat alam, bisa disebut pendaki. Dia juga suka rescue. Komplit deh, sertifikatnya komplit, tapi gue sebutnya pegiat alam. Ini gue dapat kontaknya dari Om Niko, GPO dari Gunung Gede Pangrango, bahwa dia punya sahabat yang juga punya cerita yang gak kalah menarik dengan apa yang diceritakan Kang Niko. Oke, langsung aja gue sambut Mas Adit. Siap. Ya, apa kabar brother? Alhamdulillah baik. Baik. Sedikit kurang perhatian soalnya. Gue demen nih. Mas Adit, kata Kang Niko nih, Mas Adit nih untuk kan Kang Niko Jawa Barat, nah Jawa Timur lu hubungin aja kawan gue Kang Adit. Katanya, wah gue denger kayaknya kisah lu seru-seru juga nih. Apa nih yang lu mau ceritain nih buat yang pada nonton nih, biar pada melek matanya? Sebetulnya kalau di Gunung Jawa Timur tuh banyak yang hanya kesan-kesan menarik aja sih. Enggak harus kayak seperti, ya kalau semua gunung pasti mistis ya. Betul. Semua gunung pasti mistis. Nggak di gunung, di rumah juga ada yang mistis, di beberapa tempat juga mistis. Cuman ya kadang kocak, kadang juga jerumusin, kadang ngagetin, kadang juga ngeselin. Yang paling sering tuh ngangenin sih itu. Asik. Gue demen nih. Gunung-gunung baik ngangenin kalau misalnya kayak gitu. Nyobain lagi, penasaran naik gunung lagi, nyobain lagi.
Nah entah gara-garanya jadi hal kayak begitu ataupun dianya konak sendiri kan juga nggak tahu. Yang paling enak itu dan aku paling berkesan ya jadi tim rescue sih. Tim rescue Itu buat aku berkesannya bisa aku nolong. Berkata kita identiknya di kita menolong. Dari hal yang menolong ini banyak pengalaman-pengalaman yang aku ambil kan, hikmahnya ada. Nggak harus kita menolong di jalanan atau kayak gimana, itu udah biasa. Tapi kalau nolong di gunung itu gimana kita mengkondisikan diri sendiri dulu baru kita menolong gitu. Betul. Jadi kalau misalkan dari diri sendiri belum terkondisikan, ya mending jangan ikut menolong gitu. Jangan sampai lu yang ditolong. Jangan sampai lu menolong malah ditolong gitu kan. Bisa jadi di rescue gitu kan. Jadi culun. Ntar bukan culun lagi, masuk koran yang ada yang paling malu itu. Nah dari itu kan aku ketika belum ngikut rescue dan sebagainya, kita naik gunung ketemu rombongan yang lain, terjadi insiden dan sebagainya. Nah disitulah niat-niat ingin menolong itu ada. Jadi kadang kita sama rombongan sendiri, kadang kita egois. Ayo udah biarin kan ada rombongannya sendiri gitu. Nah, jadi kita tinggal jalan. Kalau bisa, janganlah kayak begitu. Kondisikan dulu lah. Bantu mengkondisikan yang baik. Kalau misalkan dari rombongan yang kita tolong itu mereka nggak ngerti apa-apa, terus di salah satu rombongan kita ada yang ngerti, ayolah kita bantu bentar. Yang penting dikondisikan yang aman dulu. Baru kalau emang udah aman, bolehlah kita tinggal. Nah dari situ sih aku mengedepankan hal-hal kayak begitu, etika yang kayak begitu, tindakan yang seperti itu tuh aku contohkan sama teman-teman semua gitu. Jadi sama adik-adik yang sering belajar naik gunung sama aku sih aku contohkan kayak begini loh kalau naik gunung. Kondisikan dirimu sendiri dulu kalau lu mau nolong. Jadi misalkan di antara kalian ada yang bisa ketemu dengan rombongan yang memang butuh pertolongan, tolonglah dulu. Jangan nunggu kamu laporan ke dulu, terus habis itu gini kondisi si korban udah parah. Gitu. Kalau bisa jangan sampai separah mungkin, kita tolong, kita bantu titik di amannya di mana gitu, letakkan dulu. Jangan sampai SAR itu naik, BPBD itu naik, instansi-instansi apapun naik, itu cuma gara-gara hanya faktor gejala yang tidak memungkinkan gitu. Gejala rendah tapi naikkan beberapa instansi, itu janganlah. Kalau bisa semudah mungkin, sebisa mungkin kita bantu. Ditanganin sendiri dulu. Ditangani lebih dulu lah. Jangan sampai memanggil mereka, karena mereka memang tugasnya memang seperti itu. Tetapi jangan sampai menjadi runyam. Lebih baiknya ya memang masih gejala, masih ini, kita identifikasi dulu, analisa dulu, parah enggak. Kalau misalkan masih gejala dan masih bisa kita tolong dengan cara kita sendiri, ya udah aman. Titik amannya bagaimana? Kalau udah aman, bolehlah kita tinggal, kita serahkan sama rombongan atau kita laporkan ke pos yang ada di bawah. Itu lebih baik. Itu luar biasa ya, itu salah satu pesan-pesan dari Mas Adit ya, tentang gimana kita sebagai pendaki kalau memang kita menghadapi situasi orang yang kebetulan juga butuh pertolongan ya. Betul. Jadi nggak harus biarin deh kalau ada rombongan sendiri, janganlah begitu. Iya. Kalau bisa ya kita bantu dulu lah. Betul. Memang perjalanan kita masih panjang, tapi kita harus di target waktu, balik pulang jam sekian, kita ada besok ada kerja ya. Kalau emang karena pendakian gunung itu aku pikir butuh waktu yang panjang dan manajemen yang baik gitu. Jadi kalau misalkan kita memetik suatu kalimat itu, suksesnya perjalanan adalah dari perencanaan yang matang. Jadi kalau misalkan rencana kita nggak matang, lu jangan naik gunung dulu, mending next time aja. Oke, Mas Adit, ini dari pengalaman Mas Adit selama di Jawa Timur, pernah nggak ada kasus evakuasi yang sifatnya parah ya, artinya survivor ini sampai meninggal? Pernah sih itu. Oke, itu yang menurut Mas Adit kasusnya rada unik deh. Gue pengen denger gimana sih? Kalau ini sih bukan unik, tapi lebih kita mengkondisikan
survivor yang MD. MD, tolong dijelaskan. MD meninggal dunia. Meninggal dunia, oke. Nah, faktornya dari pendakian yang pada saat musim hujan, dan situ pasti terjadi kondisi alam memang buruk. Mungkin kalau di atas vegetasi bisa terjadi petir menyambar dan sebagainya kan. Petir menyambar. Nah, biasanya faktor apa tuh yang bikin petir menyambar ya? Petir menyambar itu dari faktor kalau dari kita pendaki ya, dari kita pendaki terutama biasanya dari bumi ini kan ground kan. Betul. Memiliki grounding dengan tekanan magnetik yang gravitasi buminya yang lebih gede kan. Otomatis petir itu langsung mengarah ke bumi gitu. Nah, tetapi dari faktor manusianya sendiri, kalau dia ada dalam rangkuman grounding itu, hal yang memicu ya. Hal yang memicu pasti terkena. Entah itu dari sampingnya, atau dia dari pecahan akar petir itu ke bumi, memecah ke body, itu bisa. Kenapa terjadi pada bumi? Bisa ke body kita dan sebagainya. Mungkin ada salah satu mikromagnetik yang ada di kita. Salah satunya handphone. Nah, itu dia contoh-contoh barang-barang apa yang bisa memicu itu tuh. Ini betul. Buat yang denger bagus banget. Salah satunya handphone. Kalau handphone memang kalau di musim hujan ya kalau bisa langsung dimatikan. Langsung dimatikan, gak usah mode pesawat atau dan sebagainya itu. Oh, benar-benar matiin total? Benar-benar mati total. Karena mode airplane mode pun masih ada. Karena airplane mode itu masih ada DC yang berjalan di dalam mikromagnetiknya si handphone itu. Oke, iya. Jadi kalau mikromagnetik yang ada di situ masih berkeliaran dan sebagainya, kan otomatis handphone kalau airplane kan kalau dinyalakan masih nyala dia. Nah, kalau bisa sih mending mati-mati aja sekalian. Masih ada pemicunya ya berarti ya. Kalau masih nyala masih ada pemicu. Karena di dalam handphone nggak mungkin nggak ada magnetik. Betul. Pasti ada mikromagnetik kan untuk hal tersebut itu. Itu bisa menjadi suatu pemicu. Apalagi di kondisi tubuh kita atau body kita tuh masih, kalau misalkan kena kabut tipis dan sebagainya kan ada nih embun-embun yang nempel di kita, kelembapan pasti ada gitu. Betul. Di sepatu pasti ada. Nah, dari hantaran-hantaran listrik yang jadi komponennya seperti air dan sebagainya kan salah satu penghantar listrik juga. Nah, itu bisa menyebabkan sinkronasinya petir itu menyambar sih. Pernah ada kejadian yang real dan parah nggak yang lo alamin berkaitan dengan ini? Pernah sih. Itu di Gunung Arjuna. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2017. 2017. Kejadiannya gimana tuh, Mas? Kejadian itu di pendakian Gunung Arjuna. Itu ada korban yang tersambar petir. Oke. Yang bernama si survivor ini almarhumnya Bimantara. Dia melakukan pendakian sama teman-temannya. Nah, waktu itu kenapa sampai terjadi petir menyambar sama mereka? Sebetulnya kita dapat kabar kayak begitu sih bukan dari pos perizinan yang ada di Tretes Arjuna ya. Nah, berita itu terdengar sampai di pos 2 Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan? Ya, seberangnya sih tuh. Masih seberangnya kan. Masih seberangnya kan itu. Jadi posisinya saya juga lagi ada di pos pendakian Gunung Penanggungan, Desa Tamiajang. Nah, saya lagi ngopi nyantai di situ, biasalah kalau weekend kita ngepam di situ kan. Kita ngepam. Nah, kita dengar informasi itu di di hari Minggu sore. Memang kebetulan memang musim hujan gitu kan, dan di daerah Gunung Penanggungan juga lagi musim hujan. Yang mendengar informasi itu dari pos 2 itu adalah kalau nggak salah waktu itu nama yang punya warung itu Pak Yanto. Pak Yanto juga salah satu relawan juga sih, yang memang dia orang warga lokal yang ada di Penanggungan kan, Tamiajang. Nah, melaporkan ke bawah. Nah, akhirnya tim Evan yang ada di Penanggungan dia mendapat kabar itu membantu teman-teman yang ada di pos perizinan Tretes. Gitu kan. Nah, salah satu juga udah ada kontak sana. Ya, emang ada kejadian seperti itu. Ya udah, kita lanjut ke pos Tretes. Nah, di situ kita santai-santai dulu, masih menjelang malam.
Habis itu kita gerak ke atas, mungkin sekitar pukul 12 malam untuk mencapai titik itu. Di titik di mana kita akan melakukan observasi untuk mencari si korban. Oke. Jadi kita naik nih malam-malam sampai atas, terus sampai di titik yang camp yang untuk kita observasi, yaitu Lembah Kijang. Kita juga bawa logistik berbekal yang memang cukup memungkinkan untuk kondisi darurat dan sebagainya. Nah, setelah kita istirahat, baru besok pagi kita observasi kita menemukan beberapanya, 1-2, dan salah satu teman dari mereka kita bawa juga sih dari pos perizinan gitu. Oh, yang laporan kita bawa untuk kita bisa mengenali identitas temannya masing-masing. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak bawa mereka, salah satunya dari mereka sih takutnya kita bingung juga di atas yang mana sih identifikasinya apa gitu. Mereka bawa apa aja, turun dari puncak gitu. Bener. Kenapa kok bisa tertinggal? Nah, kronologi itu kita kumpulin, kita bawa ke atas. Nah, setelah nyampe di sana itu pagi, kita nyampe sana malam. Terus di atas kita masih santai dulu, pembagian tugas, tim untuk besok kayak gimana, RPG-nya gimana, RPL-nya gimana, ya udah. Yang penting kita tim fokus untuk mengkondisikan fisik dulu untuk besok paginya. Nah, setelah itu esok hari kita udah mulai persiapan tuh pencarian mengarah ke titik di mana mereka saat itu terjadi insiden. Kita nyampe di sana observasi, ya udah menemukan beberapa dari mereka, dibawa turun. Sorry, maaf saya potong. Saat ditemukan kondisinya gimana tuh? Kondisinya masih ya lemes sih, gitu. Lemes, otomatis ya memang kurang perbekalan apapun lah. Oh, yang gitu. yang kita temukan ya memang kurang apa-apa lah gitu. Yang otomatis ada sedikit luka-luka apa gitu. Luka bakar ada gitu, akibat petir ya. Akibat petir. Okay. Terus entah gitu nanti tunggu diagnosa dari dokter juga bagaimana selanjutnya. Yang penting kita kondisikan mereka lebih aman lagi gitu. Oke. Nah, setelah itu kita masih nyari temannya salah satunya lagi di mana dan kebetulan juga udah mau gelap. Kita tuh memang terpaksa harus turun dulu mengkondisikan mereka yang udah ditemukan ya. Nah, besok paginya baru tuh nyari lagi. Berarti masih ketemu 2, nggak ketemu 1 nih? 1 belum. Oh, 1 belum ditemukan? Itu belum. Oke. Nah, setelah itu kita istirahat. Nah, besok lagi nyari nih. Nyariin yang satunya. Si Bimantara. Akhirnya ketemu di sekitaran Sewu Trap. Nah, itu dikenal Sewu Trap sih memang. Trek itu turun dari Pasar Dieng ke Watu Gede, Arjuno, ke Lembah Kijang itu kalau dinamakan Sewu Trap sih. Sewu Trap. Emang tanjakan nggak ada bonusnya kan. Dikatakan Sewu Trap. Tanjakan biadab. Tanjakan biadab lah. Kita udah observasi sampai Pasar Dieng lagi. Kita observasinya turun. Pentalannya kemana gitu. Ternyata memang terjadi pentalan di salah satu pertengahan Sewu Trap. Itu ada pohon pinus. Terus kita sampai cari di area situ, kita berpencar, disisir. Kita menyisir di beberapanya. Itu masuk di area Alas Lali Jiwo kan. Nah, kita ada yang turun ke bawah, terus akhirnya ada yang dari tim kita menemukan kan. Kondisinya? Nah, kondisinya memang pas tuh dilihat, kondisinya si survivor ini yang Bimantara ini udah MD, meninggal dunia. Ya udah kalau gitu. Memang kondisi meninggal dunia memang posisinya dengan ini yang di dahi ini blesak. Oh, menghantam pohon kali ya? Pohon mungkin. Kita menganalisanya itu menghantam pohon gitu. Nggak mungkin. Berarti dia terpental dong? Hantam pohon? Otomatis terpental dan menghantam pohon. Pas kepala. Kencang berarti itu petir ya? Kalau terpentalnya kencang ataupun tidak, ya memang dari kita melihat dari ini kan, dahinya yang blesak itu luka, itu kayaknya memang kencang banget sih terpentalnya. Nggak mungkin juga
dua temennya ngelempar dia sekencang itu gitu loh. Iya. Iya kan? Sekuat-kuatnya mana sih itu ngelempar ya? Sekuat-sekuatnya nggak mungkin juga, sama-sama kelaparan kan. Mungkin aku mikir begitu kan. Fisiknya sekuat berapa gitu. Iya. Terpental kan. Kok bisa belesak begini ya? Aku yang ngobrol sama anak-anak. Kok bisa belesak begini ya? Ini terpentalnya kayak gimana ya? Ini takdir gimana ya? Nendangnya punya kaki apa ya? Apa kena ini ya? Jurus 1000 bayangan atau kayak gimana ya? Sampai bercanda-bercanda kayak gitu. Terus pada akhirnya ya udah kantong mayat dimasukin kantong mayat. Pas kita mau balik masukin kantong mayat, buset, dia mukanya senyum nih, meninggalnya seger nih dia, sampai bercanda-bercanda gitu kan. Nggak taunya itu kok senyum ya, bisa gitu ya, mayat mau dievakuasi mau ada kasih senyum dikit gitu. Senyum ya. Kalau salah satu teman sih bilang mungkin ucapan terima kasih mas udah ditemuin, dikasih senyum gitu. Kali senyumin cewek oke gitu. Terus senyumin mayit tuh. Ya udah masukin kantong mayat buru, udah mau hujan. Nah, posisi evakuasi kita itu memang udah sulit banget. Kita udah sulit banget dengan masuk sewu trap kayak begitu, turun di Watu Gede sampai ke Lembah Kijang itu jalan yang setapak, emang susah. Kalau sewu trap itu tanjakan memang turunan segitu kan. Kita masih bisa nih handling untuk drag bar ya kan, tandunya itu kita masih bisa handling kan, karena memang nggak ada terlalu rimbun kan? Karena ada cuma pohon pinus kan. Ketika masuk di Watu Gede terus masuk ke arah Lembah Kijang, nah ini udah pada rimbun nih. Jadi mulai pohon-pohon palendra, terus rumput-rumput ilalang yang memang udah tinggi gitu. Nah ini sampai nyamber di kepala. Sorry, gue potong sedikit. Itu berarti saat lo temuin itu, langsung lo putusin untuk bawa turun gitu? Langsung bawa turun. Kenapa nggak pikir untuk istirahat dulu untuk besoknya? Nah, kalau aku pikir sih, ini udah kondisi MD gitu kan. Kalau misalkan kita langsung kita kalau nggak bawa turun, kita akan susah lagi. Maksudnya gimana tuh? Kita akan susahnya itu satu, kita mikirkan kondisi fisik nih. Berapa tim yang akan kita kontak lagi ke atas untuk mengkondisikan seperti ini? Kita naik udah 10 orangan lebih gitu. Untuk bergantian dan untuk drag bar ini bergantian mengatur fisiknya masing-masing gitu. Jadi kondisi alam memang udah buruk juga. Jadi kondisi alam yang buruk ini sebisa mungkin kalau emang evakuasi ya udah langsung bawa turun ke bawah, jangan sampai ada stay 1 malam dan sebagainya. Ini si korban kasihan gitu. Si korban kasihan gitu. Jadi keluarga yang di bawah juga udah nungguin. Kalau bisa si korban langsung harus tahu gitu. Jangan sampai nunggu besok. Jangan bikin cemas si keluarga korban. Gitu. Karena korban udah nunggu di bawah. Nah, sebisa mungkin ayo langsung kita gas nih. Jadi aku sama teman-teman udah sampai bawah gimana mas? Langsung aja gas ke bawah. Gitu. Gak usah turun-turun, gak usah nunggu-nunggu besok gitu. Langsung gas ke bawah, istirahat. Kita ganti-gantian deh. Mungkin 10 meter atau 20 meter ganti handling gak apa-apa. Kita semua berani banyakan kok. Jangan sampai kita ada stay 1 malam. Turun ke bawah udah mau deket nih. Jangan sampai deh itu. Jangan sampai, karena korban ini gimana kita benar-benar pegang etika gitu. Etika dasar kita benar-benar pegang. Jangan sampai nunggu-nunggu gini deh. Kondisi alam juga harus jadi kondisi fisik benar-benar kita jaga. Kalau kecapean, kita ganti lagi gitu. Karena memang kondisi alam memang udah nggak bisa kita kompromi lagi gitu. Cuacanya nggak bagus saat itu ya? Cuaca memang udah nggak bagus. Mulai dari kita menemukan dia, terus menjelang maghrib juga, udah menjelang sore, dan sampai pada malam itu kita langsung bawa turun ke bawah itu. Kenapa sampai terjadi petir menyambar sama mereka? Itu mereka melakukan turun dari puncak, mungkin sudah mendapati kondisi alam yang buruk. Pada saat musim hujan kan, mungkin udah turun hujan, nggak terlalu lebat juga. Nah, otomatis dilepas vegetasi itu kan nggak ada vegetasi pohon dan sebagainya kan. Di Pasar Dieng itu. Pasar Dieng. Lokasinya di Pasar Dieng. Nah, terjadinya itu si 3 pendaki ini
Bimantara dengan 2 temennya, salah satunya ada yang bawa payung. Oke. Salah satu ada bawa payung, terus satunya lagi handphone juga masih nyala dengan mode airplane. Nah satu lagi si Bimantara juga sama, handphone juga. Nah kenapa yang 3 pendaki ini yang meninggal 1? Tiga-tiganya padahal kesambar? Tiga-tiganya padahal kesambar. Oke. Nah kenapa gitu kan? Nah ini menjadi suatu hal yang pemikiran yang hebat sebetulnya dari teman-teman relawan yang melakukan tim evakuasi di situ. Kenapa ketiga-tiganya ini yang meninggal cuma 1 gitu kan? Padahal ini petir. Betul. Yang satu lagi dia bawa payung gitu. Otomatis grounding yang memang lebih penghantar adalah besinya, payung itu. Iya. Nah, yang 2 ini masih ada sampai sekarang. Dan itu ada luka lebam di dada dan satu lagi di tangan. Karena faktor pegang payung kan gitu. Itu masih gerimis-gerimis kalau salah kondisinya, cerita dari si korban-korban yang kena. Nah, kenapa si Bimantara sampai terpental dan meninggalnya karena kenapa? Nah itu faktornya dari petir itu menyambar si Bimantara dan mental sampai si Bimantara ini kebentur pohon pinus. Akhirnya kepala yang di sini tuh blesok. Oh gitu. Jadi ya, waktu blesok itu udah mungkin ya dikatakan MD di situ karena memang ada benturan di kepala. Sebenarnya petir ini menyambar dari 3-nya ini nggak langsung, ada yang mungkin bisa diperkirakan langsung ke body atau langsung ke grounding buminya gitu. Jadi bisa dari bumi terus mengakar ke penghantar yang ada di 3 orang ini gitu. Makanya sampai kita berpikir keras itu ya di situnya. Sampai di Lembah Kijang kita istirahat dulu. Kita istirahatkan, kita makan. Setelah makan ngopi bentar, terus gas lagi tuh. Jangan sampai stay deh. Kasian nih keluarga yang di bawah udah nungguin. Jangan sampai bikin cemas keluarga deh, keluarganya si korban. Nah kalau setiap evakuasi, kalau meninggal ataupun tidak, segera apapun langsung gitu aja. Kalau aku sih ini jangan sampai nunda-nunda, besok aja lah cuacanya udah begini. Ya lu kalau mau capek aja sekalian, jangan nunggu besok gitu. Lu besok bakal dicapein lagi sama barang yang lu bawa gitu. Karena yang lu bawa ini orang-orang yang emang udah nggak bernyawa gitu. Dan udah nggak bernyawa, otomatis bebannya itu lebih berat dari orang yang masih hidup. Kenapa begitu? Nah bedanya gini, aku pernah ngerasain teman gendong teman itu dari pertigaan Puncak Arjuna sampai turun ke Jawa Dipa, itu nggak terlalu berat. Oke. Ketika aku evakuasi MD yang ini bantu itu beratnya minta ampun. Nggak tahu ini ngerasa dari apanya dan sebagainya. Mungkin ada hantaran, mungkin dia emang udah diambil sama bumi gitu. Iya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita logikakan lah dalam hal ini ya. Kadang nggak ada yang bisa dilogikain sih. Model kayak begini itu kalau orang masih hidup sih kita gendong apapun, kita gendong di belakang, dia posisi hipotermia tapi posisi dia masih hidup, kita masih enteng-enteng aja, masih kuat gendong gitu. Betul. Tapi kalau udah MD, beban dia tuh 2 kali lipatnya orang hidup. Bisa gitu ya? Kita ngerasain berat ya, berat. Lebih berat yang gua evakuasi di Gunung Penanggungan dengan beban 80 kilograman yang beratnya gemuknya kayak begitu. Lebih berat ini sih. Gila. Lebih berat ini, makanya lebih baik langsung gas gitu. Evakuasi 1 kali tindakan gitu. Jangan sampai nunggu besok-besok dan besok lagi gitu. Akhirnya perjalanan gimana, lancar tuh pas? Perjalanan alhamdulillah lancar sih sampai bawah. Cuman capeknya kita bertumpuk. Ibarat kata kita capeknya kayak naik gunung 1 minggu itu. Kalau bawa MD itu ya? Kalau bawa MD itu. Bawa MD ini apalagi Gunung Arjuna kan. Gunung Arjuna terkenal kayak gimana? Ya gunung mistis bro, kata Arjuna. Gunung Arjuna ini gunung yang gila sih aku mikirnya tuh.
Karena di antara selain Gunung Arjuna, mistisnya gunung yang lain aku masih ngarepin mistisnya Gunung Arjuna sih. Gitu ya. Iya. Cuman kalau udah terjadi hal kayak begini, bener-bener tekad lu harus bulat beneran kalau emang lu jadi rescue. Main setengah-setengah nggak bisa ya? Jangan setengah-setengah deh. Lu kalau nolong jangan main-main di atas. Jangan lu cuma ambil nama, gue ngikut evakuasi, cuman begini-begini doang. Tapi endingnya ketika mengambil tindakan evakuasi ini, lu cuman makan, ngikut jalan doang, ambil foto dan sebagainya. Mending gak usah turun aja deh, atau tidur ngopi aja di bawah. Siap. Kalau itu sih aku banyak karena di sini banyak kayak begitu ya. Nah, setelah kita evakuasi ya turun di bawah, per step by step kita memang istirahat untuk memulihkan tenaga lagi untuk itu kan. Setelah sampai di bawah ya memang udah sampai di keluarganya, kita udah lepasin tuh ke bagian ke bagian ini kan, diagnosa dan sebagainya. Udah kita serah terima ya. Kita udah serah terimain, udah kita udah istirahat santai. Setelah udah dibawa ke rumah sakit, udah ditemukan keluarganya, ya udah kita balik nih. Kita balik ke base camp pendakian gunung ini kan, Penanggungan. Dan situ udah dari situ badan tuh rasanya kayak diinjak orang sekampung. Wah gila. Wah, sumpah capek ini. Capek mas, capek gue. Beneran gue evakuasi paling capek ini. Sumpah serius paling capek ini. Sampai yang Pak Yanto yang biasanya sering evakuasi orang itu di Penanggungan, orang MD dan sebagainya, dia merasakan capeknya itu. Pak Yanto orang lama lah kasarnya. Orang lama itu. Kalau sebutannya di Gunung Penanggungan dia celeng. Parah. Orang tua itu disebutin celeng. Sampai nama PDL-nya di sini bukan nama Pak Yanto. Ada yang jika di tulisannya itu nama Yanto, bawahnya dalam kurung celeng. Gokil. Aku dia usianya lebih tua dari aku. Aku kalau manggil masih celeng sampai sekarang. Celeng dia itu. Itu pun dia merasakan capek. Mas Didit, aduh, orang capek, tolong pijitin. Lah, kita sama-sama evakuasi. Ente-nya capek, saya juga capek. Masa capek mijitin yang capek? Capeknya ke gua ntar. Bukan lu nya sembuh, gua enggak. Pulang aku. Ini Mojokerto, saya masih pulang ke Surabaya Pak Yanto. Ya udah mau nggak mau, ya udahlah kita pijit-pijitan dulu deh, jangan pulang dulu. Setelah pijit-pijit gitu kan, kita nyampe di base camp Penanggungan itu kalau nggak salah jam 1 malam nih. Pos perizinan masih buka, masih nerima pendaki yang memang mau trekking malam kan, atau tektok itu cuma lihat sunrise. Setelah kita udah pijit-pijitan lagi begitu, kita udah istirahat, mau nutup mata bentar, tidur gitu. 3:30 udah ada laporan. Rescue lagi. Di pos 4 ada yang kipo. Allahu Akbar. Ya minta istirahat dulu, cok. Aku sampai begitu. Istirahat dulu ngapa? Ini nggak ada orang lagi. Nggak ada mas. Ini kita baru turun, cok. Baru selesai evakuasi. Ending. Ya udah, mau nggak mau kan. Kita udah punya niat jiwa tolong yang memang nggak bisa digubris lagi. Gitu. Jadi berangkat. Ya udah berangkat. Pak Yanto itu mau pulang. Mau kemana Pak? Mau pulang ketemu istri. Ntar dulu tuh ada evakuasi. Ayo ikut naik lagi. Naik lagi ya? Lagi dia. Ayo kita astagfirullahaladzim mas, capek. Ya udah bentar kok. Ya udah naik motornya dia. Motor itu motor KLX. Tak naiknya sampai pos 3. Gila. Nyampe lu. Bodo amat lah udah. Malam-malam subuh-subuh itu mau naik sampai pos 3, udah sampai sini motor nggak bisa naik lagi. Ayo kita jalan naik ke atas. Ternyata di sana kita di prank. Ternyata nggak hipotermia. Apa? Lapar termia. Lagi lapar termia kan anjing. Sudah gua duga. Bangsat gini. Sudah gua duga. Bawa makanan nggak? Bawa. Ya udah, jangan kasih makan aja. Tidurin tuh. Aduh, cewek. Lo kalau nggak cantik gua kagak samperin anjing.
Jadi banyak turun lagi yuk. Turun. Udah tidur. Baru aku besok pulang hari Senin aku sampai nggak kerja kan. Aku pulang dari Penanggungan itu jam 3 sore. Tidur di warungnya orang. Jadi warungnya Abah itu almarhum. Di situ tempat duduknya anak-anak penagih kalau lagi ngopi makan kan. Tak bikin tidur. Bodoh amat dia orang makan kan biarin. Tidur itu sampai jam 3 sore. Cuman aku dapat kabar ya, terus buka handphone kan lihat di beberapa sosial media. Oh ya udah masuk di berita itu. Oh gitu, si yang 3 korban tadi itu ya. Jadi yang dua nggak apa-apa, yang satu yang meninggal. Sampai mikir sampai ya aku cuman pesan sih sama rombongan mereka. Besok lagi kalau musim hujan. Kalau naik gunung sih boleh, nggak ada yang ngelarang. Kalau musim hujan naik gunung itu dilarang, nggak ada. Yang penting bener-bener dijaga, kondisi fisiknya itu dijaga, manajemennya lebih dipreparekan lagi karena musim hujan itu 2 kali lipatnya manajemen di musim kemarau. Betul. Kalau bisa bener-bener lu tanya dulu sama kalau misalkan lu nggak dapet informasi, lu nyari informasi yang ada di warga lokal. Itu lebih akurat. Betul. Di sana adatnya kayak gimana, gunungnya kayak gimana, terus karakter gunungnya lah, karakternya bagaimana, rutenya kayak gimana. Lu misalkan lu dari luar kota, lu nyampe di sini di stasiun atau di terminal, lu nyampe kesananya naik apa gitu. Harusnya ditanyakan lebih detail gitu. Jangan asal naik gunung. Yang penting Arjuna. Bukan masalah Arjuna, jalan Arjuna juga ada di Surabaya gitu kan. Lu pengen naik gunung gampang, nggak usah kalau pengen ke Arjuna nggak usah naik gunung, langsung aja ke Jalan Arjuna, ada itu tinggal pegang plakat kasih MDPL gitu. Selesai. Kalau sekedar mau selfie ya. Cuma selfie gitu, ada plakatnya gitu. Aku pikir kan, aku berpesan gitu, ya udah besok kalau mau naik gunung cek dulu kondisi cuaca, medan di gimana misalkan. Nah misalkan apa sih yang bisa menghantarkan sesuatu yang menimbulkan kecelakaan di gunung gitu. Jadi misalkan kalau handphone harusnya bagaimana di musim hujan. Jangan asal main selfie bikin video perjalanan dan sebagainya. Nggak apa-apa, tapi setelah itu langsung matiin. Ketika terjadi kondisi alam yang buruk, cuaca yang memang benar-benar nggak bisa kita prediksi lagi, langsung kondisikan semua mati total. Itu lebih bagus untuk menghindari ya. Next time bisa lah naik gunung di musim kemarau, lu bikin video perjalanan lagi atau bagaimana, bebas. Itu kan memang cuaca yang lebih bagus tuh. Kalau cuaca buruk jangan main-main di ini deh. Karena gunung di Jawa Timur nggak seperti gunung di Jawa Barat. Beda ya. Beda, karakternya lebih anjing Jawa Timur soalnya. Nah, ini menarik nih. Ngomong-ngomong gunung Jawa Timur nih, gua mau nanya nih apa namanya? Gue pernah, tapi nggak selesai waktu itu. Gunung ini Argopuro bro. Argopuro itu kan dulu literasi dari yang gue gali itu kalau nggak salah perjalanan tuh sekitar ya normalnya ya 4 hari 5 malam lah katanya orang-orang. Betul. Normal itu. Normalnya segitu. Nah ini gue denger nih gosip-gosipnya ada yang bisa lintas itu gunung 1 hari bro. Apa bener pernah begitu? Sering sekarang. Begila tuh. Nih, ini Gunung Argopuro nih, gue kasih sering. Ini dulu. Ini gunung terpanjang treknya di Pulau Jawa. Itu di atas 40 km. Kita naik gunung gede aja itu paling cuma berapa sih 12-15 kilo lah. Ini 45 km dengan jarak tempuh normalnya tuh 4 hari 5 malam lah nggak salah itu. Dan apalagi lintas kabupaten ya, 3 kabupaten. Nah. Si brother ini dia bisa lewatin itu dalam waktu 1 hari. Ceritanya gimana tuh bro? Gue pengen tahu bro. Aku pikir ya udah, terus maunya ya gimana? Nah, mau lo gimana nih? Mau lo gimana? One day, 1 hari. Aku belum pernah naik gunung. Aku sampai WhatsApp sama teman-teman kan. Siapa yang pernah Argopuro 1 hari nih? Gue pengen tahu estimasinya kayak gimana, cuy. Lu pakai wajah apa enggak gitu. Belum ada yang pernah, Mas. Ini gimana ya Argopuro 1 hari? Gila, kaki siapa yang mau?
Aku ogah-ogah banget gitu. Temen kalau naik gunung sama temen lewat situ hutan lumut, dia nggak ngomong, Mas, hutan ini kok makin kita lewat makin panjang ya. Nah itu jangan deh, jangan digubris deh, tinggalin aja dia di situ nggak apa-apa Mas. Kayak mau ke danau taman hidup ini jauh banget. Tahu jauh, lu bakal dipanjangin, kerungu suara. Dengar suara ya, misalkan dengar suara si yang pendaki-pendaki yang camping di situ tuh, itu bakal masih dipanjangin kalau misalkan ya gitu, nggak tahu tuh hutan. Padahal suaranya udah kedengeran ya. Suaranya udah kedengeran, tapi kok masih panjang aja. Pokoknya jangan sampai lah begitu deh. Ogah-ogah lagi aku kalau ngajakin yang ada yang ngomong, hutan lu kepanjang amat ya anjing. Jangan deh. Tuh dengerin tuh. Males pokoknya udah. Nih ternyata apa namanya 11 jam Argo Puro gila gue. 11 jam. Gue nggak dengernya juga tadi apa bener apa iya. Gue kayak jadi malu sendiri denger 11 jam aja. Dari kejadian itu, dari aku habis nonton itu kan, ada nih teman-teman juga nih yang suka tektokan kan, nyobain berangkat lagi situ, gue ngikut juga.